merupakan doa yang paling masyhur, paling viral di kalangan umat Islam. Namanya doa sapu jagat. Ada nggak Gus doa yang pasti langsung dikabulkan? Ada. Doa apa? Doa mau makan. Itu pasti langsung dikabulkan. Doa sapu jagat itu isinya apa Bapak Ibu? Coba dibaca bareng-bareng. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini minta kebaikan kepada Allah dalam dua hal. Ada berapa kebaikan yang kita minta Bu? Dua. Berapa Bu? Dua. Kalau dua tangannya bagaimana Bu? Dua. Dua. Iya dua. Berapa Bu? Dua. Berapa Kiai? Pak Kiai Suwadi istrinya berapa? Kalau samping saya ini bukan Kiai, tapi calegnya Pak Pizul dari PAN untuk DPR RI. Terima kasih Pak Irfan. Begini sone ngangung ngisin. Masa Kiai viral sone boso. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujute. Cewek diragati oke dipek kancane. Ada dua kebaikan yang kita minta sama Allah. Yang pertama, fid dunya hasanah. Di dunia, kebaikan di dunia. Kita minta sama Allah supaya dunia kita dibaikkan. Apa tolak ukurnya dunia yang baik itu? Sederhana saja. Menikah punya pasangan yang baik. Istri punya pasangan suami yang baik. Suami punya istri yang baik. Menikah punya ekonomi yang baik. Hamil punya anak yang baik. Punya pekerjaan yang baik. Dalam konteks yang lebih besar, kita minta kebaikan di dunia dalam bentuk apa? Pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik itu bagian dari fid dunya hasanah. Coba Bu, kita runut satu-satu. Kebaikan di dunia, kebaikan pasangan. Jadilah istri yang baik, jadilah suami yang baik. Suami istri yang baik itu siapa? Suami yang saling melengkapi. Maka kenapa laki-laki pakaiannya perempuan, perempuan pakaiannya laki-laki? Yang namanya pakaian itu harus matching. Maksudnya apa? Kalau laki-lakinya ukurannya bajunya L, ya ibu-ibu berperilaku seperti ukuran L. Kalau suaminya M, istrinya M. Yang jadi masalah apa? Suaminya ukuran bajunya S, ibu-ibu berperilaku seperti XL. Milo kaya den-den manuk ning sawah, gegeden baju. Yang enggak ada, yang ukurannya salah umpamane Superman. Superman itu manusia paling goblok. Awake gede bajune S. Luwih goblok meneh nganggo sempak ning jaba. Makanya Pak Kiai, kenapa Superman itu kalau terbang tangannya yang satu di depan, yang satu kenapa nggak ikut-ikutan di depan? Karena yang satu nyekeli sempak, menora mlotrok. Kebaikan di dunia itu apa? Ya istri yang baik. Tapi suami itu tidak akan pernah mendapatkan istri yang baik kalau suaminya juga tidak baik. Makanya teori saya apa? Jangan berharap mempunyai suami seperti Romeo kalau kamu tidak bisa seperti seorang Juliet. Kamu tidak akan pernah mendapatkan istri seperti Siti Fatimah kalau kamu tidak bisa menjadi seperti Sayyidina Ali. Itu sederhana saja. Ada nggak Gus suami yang jahat? Ada. Siapa itu suami yang jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya.
istri yang jahat? Ada. Suami istri yang jahat itu siapa? Istri yang ketika diberikan nafkah oleh suaminya, uangnya masuk kepada istrinya, suaminya nggak dijatah sama sekali. Ada nggak tipe istri seperti itu? Biasanya jilbabnya coklat. Ibunya paling depan langsung nutup wajah. Saya pikir malu, ternyata pamer gelang. Halah, halah, halah. Jadi kadang-kadang suami itu kayak kuli. Malah saya bilang suami itu kayak tuyul. Hanya disuruh mencari uang, tapi tidak boleh menikmati uang. Makanya laki-laki itu komunitas pecinta susu tanpa gelas. Malam dimimii, awan kon nguli. Ciri-ciri suami yang seperti itu biasanya duduknya di serambi. Berarti ya Pak. Nah, kebaikan berikutnya apa? Kebaikan ekonominya. Makanya banyak rumah tangga itu hancur karena ekonominya tidak baik. Disitulah kemudian perlu pembagian tugas. Kalau Nabi itu kan membagi tugas rumahnya Sayyidina Ali begini. Qada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala ibnatihi Fatimah bi khidmatil bait. Nabi itu menugasi Siti Fatimah untuk ngurus urusan di dalam rumah. Wa qada ala Ali bi kharijil bait. Sayyidina Ali menantunya sebagai suami ngurusi urusan luar rumah. Ini artinya apa? Sebenarnya perempuan itu boleh bekerja selama tidak melupakan tanggung jawab di dalam rumah. Tapi kalau Gus Miftah dari awal pernikahan mengharamkan istrinya bekerja. Alasan saya sederhana. Istri itu tiap hari dinafkahi saja sama suami masih berani, apalagi punya penghasilan sendiri. Cocok? Ciri-ciri ini bajunya coklat, jilbabnya ireng. Maka dari dulu saya nggak mengizinkan Kiai. Istri saya tanya, "Bah, saya boleh bekerja apa enggak?" "Enggak, kamu nggak usah kerja. Kamu di rumah saja. Kan kita nggak punya apa-apa, santai saja." Begitu saya menikah, saya bilang sama istri saya, "Cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu." Karena saya punya prinsip, suami itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Wong lanang ngrungokno. Wong lanang kok klontang-klontung, ingah-ingih, plonga-plongo, itak-itik. Nah, noh. Micak-micak, modyang-madyang. Apa meneh? Ola-ola, moncang-mancing, wira-wiri, lola-lolo, ngocang. Maka saya itu mendidik istri saya dari awal. Ya mungkin menurut orang lain nggak lumrah. Istri saya itu nggak punya kok kayak kelompok arisan, nggak ada. Kok istri saya nggak di rumah kok belanja ke mall sendiri, itu nggak mungkin. Padahal uang banyak. Kalau saya ini sudah 10 hari nggak pulang Bu. Kemarin dari Jawa Tengah, Jawa Timur, lanjut Lampung 3 hari. Besok malam saya harus pulang ke Jakarta. Jam 12 malam saya terbang ke Hong Kong. Tanggal 4 saya ngaji di Hong Kong 2 lokasi. Sore langsung balik Jakarta, langsung ke Madura. Jadi 12 hari saya nggak pulang. Makanya sebenarnya hidup saya itu sebenarnya semuanya cukup kecuali telur. Beda lah Pak Suwadi. Terus. Kalau saya mau berangkat kerja gitu, mau berangkat ngaji, mau berangkat keluar rumah 12 hari,
Saya kasih istri saya ATM, isinya banyak. Tapi subhanallah sampai saya pulang, ATM-nya nggak berkurang. Kenapa? Karena istri saya tidak saya kasih nomor PIN-nya. Tapi yang jelas perempuan tuh hatinya seperti rekening bank, nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Ya. Cowok salah, itu mah cewek matre. Nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Lan delok bojone tanggane, wah bojone tanggaku ayu. Lah iya diragati, Cuk. Gue pengen bojomu ayu ora diragati. Tapi saya minta sama ibu-ibu, rawatlah wajahmu, jangan lupakan tungkakmu. Kan saya gua kayak gini, buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Aku zizi. Buah belimbing di atas gedek, raine glowing, tungkae meletek. Sing tungkae meletek biasanya jilbab ireng. Tapi kalau kamu punya istri tungkak yang meletek ireng, Mbak, santai saja. Iya. Meletek tungkakmu, irengnya tungkakmu, tidak seireng kopiku. Dan kopi ini subhanallah sangit. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Pak Budi, perwakilannya Pak Zulkifli. Ini tadi yang saya sampaikan, calon DPR RI dari PAN. Gue nomor piro, Bro? 10. Lah dadi lali karo wong kene tak ajar gue. Niki alhamdulillah berkat beliau saya sama Pak Zul bisa datang. Makasih Pak Irfan. Nah, ekonomi yang baik ini bisa terlaksana, bisa tercapai bila kondisi negara ini baik-baik saja. Makanya coba Anda lihat, Bu, perang Rusia dan Ukraina itu sampai sekarang belum berakhir, sehingga nuwun sewu, stabilitas ekonominya terganggu. Perang Palestina dan Israel, saya sering bilang itu bukan perang agama, tapi itu penjajahan. Siapa yang menjajah? Israel. Israel itu nggak punya wilayah. Israel itu dulu cuma tamu datang ke Palestina, diterima dengan baik, tapi tamu yang kurang ngajar. Seharusnya tamu itu manut tuan rumah, malah ini tamu ngatur tuan rumah. Siapa itu? Bajingan Israel. Kalau saya berani ya, karena faktanya seperti itu. Yang namanya tamu itu undang-undangnya apa? Ad-dhaif kal mayit. Tamu itu seperti mayit. Artinya apa? Ya kudu manut karo tuan rumah. Ini diterima sebagai tamu, malah rumahnya yang punya mau diambil sama tamu. Itu Israel. Mana kurang ajar Israel itu. Yang bener dia seperti ini. Ono tamu dimulyake karo tuan rumah. Duwene sego ya tamune disegani. Duwene kopi tamune dikopini. Duwene sayur tamune disayuri. Duwene wedang tamune diwedangi. Duwene susu tamune di tamune orang mangan ya dipakani. Tamune orang sholat itu ad-dhaif kal mayit undang-undangnya. Sampai hari ini stabilitasnya tidak terjaga dan kurang ajarnya Israel niku nyuwun sewu. Maka terima kasih yang bawa bendera Palestina. Niku nyuwun sewu. Di rumah sakit diberondong peluru, anak kecil ditembak, perempuan nggak bersalah dipateni. Itu Israel. Lah nyuwun sewu. Kita kirim hadiah Fatihah untuk sahabat-sahabat kita di Gaza Palestina. Al-Fatihah.
Nah, kalau ngomong soal kondisi negara yang baik, saya mau tanya, kondisi Indonesia hari ini baik nopo boten? Sangat baik. Bahkan Pak Jokowi, sahabatnya Pak Zulkifli, itu dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terbaik di dunia. Saya kasih contoh. Dulu 20 tahun yang lalu, Malaysia itu dianggap ekonominya lebih baik dibandingkan Indonesia. Malaysia. Dulu guru-guru Indonesia itu dibawa ke Malaysia, kon ngajar nih kon. Ekonomi Malaysia dianggap lebih baik. Tapi sekarang Pak Jokowi diundang sama Perdana Menteri Malaysia. Untuk apa? Untuk berbicara rahasia kesuksesan Indonesia. Indonesia dianggap di bidang apa dianggap sukses? Satu, penanganan COVID. Muncul COVID. Mereka COVID apa badan? Oh, wabah wong nganggo masker. Lah saiki sing nganggo masker itu bukan karena COVID, tapi mergo merongos. Yang sederhana itu kalau merongos pakai masker. Tapi kalau sudah keterlaluan biasanya pasang kawat gigi. Makanya kalau Anda pasang kawat gigi, berarti Anda sadar diri bahwa Anda adalah orang merongos. Pantesan kawat jemur yang pondokku hilang terus. Bodoh dicolong wong tulang bawah. Ini ngawati untu. Istri saya pernah nembung, "Bah, boleh nggak saya pakai kawat gigi?" "Moh." "Lah kenapa, Bah?" "Kamu pakai kawat gigi tak cipok nyantol cangkem." Aku zizi. Ketawa-ketawa. COVID Indonesia ditekan sama dunia, Kiai. Untuk apa? Lockdown, tutup total. Pak Jokowi melawan. Apa solusinya? Tidak di lockdown, tapi di rumah sementara. Karena rakyat tidak bekerja, Pak Jokowi tanggung jawab. Bentuknya apa? Karena rakyat tidak bekerja dikasih BLT. Betul Bu? Bantuan langsung tunai. Lucu nih wong tulang bawang, jelas undang-undangnya BLT untuk orang miskin. Tapi wong tulang bawang sing duwe mobil ngakune miskin. Sing duwe sapi sakandang ngakune miskin. Sing gelange krempiang-krempiang ngakune miskin. Wong iya teko. Ya melu guyu. Jilbab ijo. Oh muslimat. Ya Allah, gak sih jilbab ijo muslimat lemune ya Allah. Mempercepat pemulihan COVID nopo? Segera diadakan vaksin. Vaksin muncul Kiai. Tapi orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi mengkritik, diragukan kehalalannya. Maka Pak Jokowi berinisiatif bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia mencari sertifikasi halal. Begitu halal turun, orang cerewet lagi. Berani nggak Presiden mau suntik pertama kali? Akhirnya di Indonesia yang divaksin pertama kali Pak Jokowi. Nanti paling bohongan, berani nggak live TV? Siarkan langsung di TV. Suntik, siarkan langsung di TV. Masih cerewet. Allah, jangan-jangan vaksinnya beda. Apa-apa dikritik, apa-apa disalahke, tapi giliran dom-doman BLT ngantri ngarap dewe. Gini apa badan? Wong iya ngarap dewe. Ujung apa Pak? Sehingga bahkan nyuwun sewu, Indonesia termasuk 4 besar negara di dunia yang bisa keluar dari pandemi COVID-19 atas kerjasama pemerintah, polisi, tentara, dan masyarakat. Saya beberapa kali naik helikopter dari Jakarta ke Lampung untuk sosialisasi vaksin. Makanya kalau ke Lampung saya sering naik helikopter, karena kalau di jalan naik darat, ya Allah, remuk boyo. Beli jagung dapatnya kacang. Hei Gubernur Lampung, kok jalanmu banyak berlubang? Saya kemarin pengajian muslimat dihadiri sama Pak Gubernur, saya bilang, tapi gubernurnya keren.
Gara-gara jalannya berlubang viral dapat bantuan 80 miliar dari Pak Presiden. 800 miliar dari Presiden. Tapi celakanya satu, Lampung dibantu bukan karena prestasi, tapi mergo mesak. Makanya Pak Zulkifli itu bilang gini sama saya, Bagus minta pulang ke Lampung. Ngapain Pi? Saya calonkan jadi gubernur. What? Gus Miftah jadi gubernur, sing seneng alko diri, jaluk sumbangan terus. Lagu lo nyalon gubernur Lampung mesti kula paling kondang kok. Tapi apa ya pantes, masa gubernur gondrong? Acara selanjutnya sambutan dari gubernur Lampung. Kepada yang terhormat Miftah Maulana Habibur Rahman, waktu dan tempat dipersilakan. Mudun panggung Pak Suwadi teko bantuane lah. Kira. Tapi kalau nyekseni bahwa Pak Kiai Imam Suwadi ini termasuk kiai yang paling istiqomah, yang paling konsisten. Saya juga istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kan ada undang-undangnya Pak Kiai, laki-laki itu punya istri 4 namanya Superman, punya istri 3 namanya Powerman, punya istri 2 Gentleman, punya istri 1 Cemen. Ibu-ibu senang suami Superman apa Cemen? Dua butuh Cemen kok seneng. Oh, tulang bawang itu piye? Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, artinya apa? Pak Jokowi ini menjadi presiden yang berhasil. Coba tahun 2022 saya diundang sama presiden di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Isunya apa waktu itu Pak Irfan? Indonesia terancam resesi global, bangkrut. Saya disuruh ceramah di depan investor. Forum Investor Daily Summit. Isinya wong bule, wong Amerika, investor-investor dunia ngumpul di JCC Jakarta. Sing ceramah Gus Miftah. Saya bilang apa? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan bagi kami. Contoh COVID-19, tetangga saya saking takutnya dengan COVID, setiap hari pakai masker double telu. Saking wedine. Tuku nopo-nopo dicuci Kiai. Tuku beras dicuci, tuku buah dicuci, tuku pecel lele dicuci, tuku es teh dicuci. Saking takutnya dengan COVID. 3 bulan COVID berjalan, saya dikabari bapaknya mati. Kenapa? Bukan karena COVID, dikapiok bojone mergo ora duwe penghasilan. Tetap mati, jangan mati kok. Makanya kalau saya itu sakit, selama saya masih kuat ngaji, saya tetap berangkat ngaji. Karena saya punya prinsip, semuanya sudah Allah tetapkan. Lagian dikatakan annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau Gus Miftah biasanya ngaji, bisa jadi matinya pas pengajian. Kan keren. Pengajian Israel teko, diumumkan di masjid tulang bawah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang Kiai Imam Suhadi. Kok bleset ya? Tapi insya Allah Pak Imam Suhadi ini panjang umur. Ya cinta saya menghibur kok lorong. Kanan kiri. Kita nggak berani Pak Irfan. Makanya saya tadi bilang, Ibu Bapak tolong besok tanggal 14 Februari pergi ke TPS. Bedanya di kamar sama di TPS itu ada bedanya. Kalau di kamar bisa mencoblos tapi tidak bisa memilih. Kalau di TPS bisa memilih dan bisa mencoblos, bisa mencoblos dan bisa memilih. Tapi kalau pakai Imam Suhadi di kamar juga bisa memilih siapa yang dicoblos lah.
aku jadi ingin. Ada yang jawab, mau, mesti rondo. Oh, so aku jauh rondo, aku santrine Pak Imam Suhadi, oke sing gelem. Aku mau ya bilangnya. Kan aku good looking dan good rekening. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Saya bilang saat itu, sesuatu yang sudah ditetapkan Allah nggak mungkin bisa kita lawan. Tapi mohon maaf, saya meyakini nggak ada ketetapan Allah untuk bangsa Indonesia yang resesi, bangkrut, nggak ada. Kenapa? Karena orang Indonesia itu daya tahannya tinggi, mandiri, apalagi wong desa kaya awake dhewe. Saya tadi kesini Pak, buka kaca mobil, saya keluar, kepala saya lihat tanaman singkong, betapa sejuknya coba. Itu pemandangan yang langka kalau di kota. Maka orang desa itu kuat, mangan tiwul, ya tiwule dhewe, mangan sego ya berase dhewe, mangan sayur-sayure dhewe, mangan pitik-pitike dhewe, mangan endok-endoke endoke pitik pedhot. Kenapa? Didukung lagi orang Indonesia itu beriman. Huwa maulana, kita punya Tuhan, Dia Allah. Makanya Pak Kiai, saya itu membedakan antara bahasa tawakal dengan tafwid. Tafwid itu di atasnya tawakal. Tafwid itu begini, tawakal itu ketika Nabi Ibrahim ngebuki berhala, kemudian dia diinterogasi, itu tawakal. Tapi ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, kulna ya narukuni bardan wassalaman kulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim, itu tafwid. Wa ufawwidu amri ilallah. Jadi sak dhuwure tawakal ki ana tafwid. Nah, Indonesia itu masyarakatnya beriman, walaupun nggak punya duit, full senyum, pengajian, guyu, lungguh seanane, kaya mbokne ngarep dhewe, lungguh tanpa tiker. Insya Allah mulai pengajian little body, sini tuh gatel kelebon body. Gua mulai pengajian kukur silit ya. Takoni bojone ngopo Bu, bar pengajian karo Gus Miftah. Lah ngapa kamu kukur? Kan aku gatel. Dan ternyata terbukti 2023 Indonesia terlepas dari resesi global. Jerman bangkrut, Inggris bangkrut, Malaysia bangkrut. Indonesia coba, apalagi mayoritas wong Indonesia niku NU. Delalah ra duwe duit belas, tanggane mati mangan. Tahlilan, berkatan, selamatan mangan, sholawatan mangan, pengajian mangan, tanggane lara njaluk didongake mangan. Delalah sing ora mati mangan meneh 7 dina. Iki lho nganti rupane kaya takir kabeh. Mila selawate Gus Miftah kono apa? Bapak NU Ibu Muslimah. Aku sing kesel ngomong limat. Yo panitia yo ngono iki diken apa kambing? Diken kawandel. Gila tak ombel asliku kreminen nih. Gere. Pengajian sangu dhewe suguhane kambing. Yo ora ana sedotane mosok nuntang ngene. Goblok panitia. Ya mosok aku ngombe dengan kon ngamuk iki. Ora ana kok ngene aja. Mosok ngombe dengan kon nyendok iki. Kan berat kita nih. Wes tiba kok mau bakal kena. Mosok kiai keren diwene sedotan turahan. Aku cowok apa?
Wis tulang bawang. Nah, kon gitu. Ngombe dikenok nyung. Sumpah lagi kambil ya. Tak eling-eling sepanjang sejarah. Aku pengajian di suku kambil. Kayak Al-Qadiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, artinya apa? Pak Jokowi ini mampu mengkondisikan bangsa ini menjadi bangsa yang stabil secara ekonomi, keamanan. Maka hari ini nyuwun sewu, banyak orang kebakaran jenggot ketika Pak Jokowi sebagai seorang presiden pengen presiden penerusnya itu yang meneruskan programnya Pak Jokowi. Coba program Pak Jokowi, BLT, PKH, Kartu Indonesia Pintar. Di Indonesia pilihannya cuma dua, melanjutkan atau perubahan. Kalau saya, karena Pak Jokowi baik, maka agendanya adalah melanjutkan, bukan perubahan. Dan capres yang berani melanjutkan programnya Pak Jokowi adalah, maksudnya aku itu. Coba Bu, kenapa Pak Prabowo? Kemarin kita jalan ketemu tukang becak sudah sepuh, becak manual, usianya 70 tahun. Pak Prabowo kasihan, akhirnya beliau berhenti, menjanjikan langsung bilang begini, Bapak istirahat, besok saya kirim sesuatu. Bapaknya tadi dikirim sama Pak Prabowo becak listrik yang tidak harus mengayuh. Dan luar biasanya apa? Yang dikasih becak listrik tidak hanya bapaknya, tapi semua teman-temannya, 300 becak listrik. Tanpa janji langsung kasih bukti. Sementara yang lain banyak janji, bisanya cuman omong-omong. Omong-omong saja. Makanya kalau hari ini ada calon pemimpin kebanyakan omong-omong, tolong ibu-ibu jawab, sorry. Saya ulangi, kalau ada calon pemimpin yang kebanyakan janji, suka omong-omong, tolong dijawab, sorry. Nah, mereka maaf ini. Nanti sorry ya, gini ya mereka. Seneng aku nih Lampung. Semerang bunga suantet. Ayo. Kalau ada calon pemimpin yang kebanyakan janji dan suka omong-omong doang, tolong dijawab. Tolong dijawab. Wah, viral nih. Terus, lah cangkem gue apa viral kok? Dom duit viral. Kan aku kaya. Jadi kiai ini ku repot kiai, nombor amplop dirasani, dom duit dibully. Aku harus bagaimana? Oh, pemenang kok sampai ketemu berita Gus Miftah poligami. Iya. Lah Pak Imam Suwadi santai banget, karena sih gagas. Pak Imam Suwadi malam Jumat kayak mambengin lebu kamar langsung nyanyi. Elejaina urang telur rapena, nutul rasa pena sing ditutul danya-danya. Beda, kalau lagu saya beda, kalau lagu saya beda nih. Bertemu lawak, dijawab sing banter, temu lawak mana lo? Bertemu lawak, sing ning pinggir, dicoblos ora pena. Luwak diuntal gajah, pengen pena. Coblos wae sing tengah. Sing tengah. Lan ning pinggir bleset. Mulai. Masuk. Nyoblos ke pinggir juga ada rasanya. Ayo, selawatku mau dibungoki meneh. Bapak NU Ibu Muslimah, Kakang Ansor Ade
Fataya tahlilane saben malam mulai tahlilan padha gawa rahmat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha gawa salamullah salamullah ala rasulillah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tuku gorengan ning tengah dalan ana degen ra ana sedotan. Akhirnya teko. Ana gorengan dicampur krikil jarene tekan bulno kambing. Makasih. Tapi coba petak menunggu ya. Yes. Viral. Selawatan Gus Miftah yuk. Versi alamatnya anak soleh, tapi si iri melu Gus Miftah. Ayo. Ya Rabbi asani wa darati ya Indonesia maju Prabowo Gibran
krungu. Alhamdulillah. Sudah jam 2. Oh, jamku sini 2 semua. Gampang. Jadi lah jenengan takon ngeten. Kok Gus Miftah niku ndukung Pak Prabowo napa? Kula niku duwe guru. Guru-guru terbaik saya itu perintah dawuh kepada saya untuk mendukung Pak Prabowo. Sinten mawon Gus? Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Niku presiden ulama sufi sedunia. Itu dawuh. Nomor loro sinten? Pengasuh pondok pesantren Ploso Al Falah Kiai Haji Nuril Huda Jazuli Yaidah ramanipun Gus Kausar. Itu dari awal mewakafkan saya untuk mendukung Pak Prabowo. Tapi kalau ngeten wong tulang bawang umpama awake dhewe beda tetep awake dhewe niki sedulur nggih napa mboten? Umpama pilihane padha kuwi ya apik, ora padha ya ora apa-apa. Jangan sampai Pak Wakil Bupati, ayo sini Pak Wakil, kamu ngaji saya pulang ya. Alah santri ini ya Allah tak rapi apa kowe ada tepuk tangan gitu kaya wani-wani ya. Wakil Bupati Rawan oh mana aku sing wani Suhati. Jadi umpama beda kuwi ora apa-apa. Saya punya prinsip politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Setuju? Ini biasa-biasa mau. Kita itu kan sudah biasa dengan pesta demokrasi wong 5 tahunan. Nggih napa mboten? Ya ora usah kagetan. Santai mawon. Jangan sampai hanya gara-gara Pilpres kita bermusuhan. Maka saya bilang jadilah pendukung calon presiden yang cerdas, bukan yang goblok. Bagaimana cara mendukung yang cerdas? Puji calonmu, baik-baikkan calonmu, kampanyekan kebaikannya, sosialisasikan program-programnya tanpa harus menjelek-jelekkan calon lainnya. Setuju? Jangan kamu seneng sama calonmu menjelek-jelekkan calonnya orang lain sehingga orang lain tersinggung. Itu namanya pendukung goblok. Karena bisa jadi yang tidak sepaham dengan kamu itu saudaramu sendiri, bahkan mungkin suamimu sendiri. Kaya ning Yogya malam Jumat ra sida kelon gara-gara sing lanang seneng karo Prabowo, sing wedok seneng karo Ganjar. Padu ning kamar Prabowo Ganjar, Prabowo Ganjar. Akhirnya sing lanang metu saka kamar gagal kelon. Gara-gara Pilpres. Ya jangan, biasa-biasa saja. Bu, bisa jadi yang nggak sama dengan kamu itu tetanggamu. Padahal nyuwun sewu, sesuk Mas Prabowo dadi presiden, ya kowe tetep dadi tanggane tanggamu. Lah kowe loro sing milih tanggamu, kowe mati sing gotong tanggamu, kowe ewo sing rewang tanggamu. Mila jangan sampai bermusuhan karo tangga hanya gara-gara Pilpres. Padha karo pilihan iki. Ana sing nganggo jilbab ireng, ana kuning, ana ungu, ana biru, ana hijau. Ini kan hak pilih masing-masing. Kalau Gus Miftah sukanya hitam, kenapa? Karena saya punya prinsip hitam itu menyenangkan daripada putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Putih. Ayo, ingin kue duit tai lalat peraimu kebak panu. Panu sing paling nyeneng iki mung siji, pan. Panu iki pan NU, partai anaknya Nahdlatul Ulama. Ayo wangi Wilfa.
berantem hanya gara-gara pilpres. Pesta itu harus menyenangkan. Makanya dari awal Pak Prabowo bilang sama saya, Gus, sampaikan kepada masyarakat, semuanya calon baik. Benar, Mas Ganjar baik, Mas Anies baik, Mas Prabowo baik banget. Kan saya nggak menjelek-jelekan siapapun, betul nggak? Gus Miftah dengan Mas Ganjar kenal, dengan Mas Anies kenal, dengan Mas Prabowo kenal. Kenapa kemudian kok saya milih Mas Prabowo? Saya punya alasan. Alasan saya apa Pak Wabu? Alasan saya sederhana. Saya itu punya teori, pemimpin yang paling baik itu kaya baru jadi pemimpin, bukan jadi pemimpin baru kaya. Contoh Pak Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN itu usia 23 tahun sudah jadi pengusaha sukses. Sudah bisa beli rumah di Cipinang. Rumah sekarang itu dibeli di usia 23 tahun. Dia kaya baru jadi menteri. Dia kaya baru jadi ketua MPR. Dia kaya baru jadi menteri perdagangan. Kenapa? Kalau sudah kaya baru jadi pejabat itu meminimalisir korupsi. Padahal masalah darurat di bangsa ini adalah korupsi. Gimana Pak Badan? Kalau dia sudah kaya, sudah cukup dengan dirinya sendiri, saya tidak bisa menjamin dia tidak korupsi, tapi minimal meminimalisir daripada mau jadi pemimpin dia miskin bahkan banyak utang. Nggih napa mboten? Sederhana saja. Maka dulu saya praktekkan, Bu. Saya bikin pondok, mau bangun rumah sama masjid. Istri saya tanya, "Beb." Istri saya jawab, "Iya, say." Bukan sayang sih, setanir rajim. Abah mau bangun rumah dulu apa bangun masjid dulu? Saya jawab, rumah. Istri saya tanya, kenapa bukan masjid dulu? Saya jawab, kalau saya bangun masjid baru bangun rumah, itu berpotensi menimbulkan fitnah. Fitnahnya apa? Ya lumrah Miftah Kai iso bangun rumah, wong entuk turan semen masjid. Soalnya kalau tak wong ngomong aku ngerti. Sing lakoni adem ayam, sing nyawang kakean cangkem. Sing kakean cangkem biasane jilbabe ireng. Kuning sing jilbabe kuning yo ho. Nah, kalau tolak ukurnya itu nyuwun sewu, kaya dulu baru jadi pemimpin. Kulo dadi saksi, Pak Prabowo itu sudah cukup dengan dirinya sendiri, bondone wis turah. Rumahnya di Hambalang besok mau dijadikan yayasan, diwakafkan. Dia sudah tidak butuh apa-apa. Saya tanya, Mas, kenapa masih pengen jadi presiden? Gus, saya itu sudah cukup, sudah turah, sudah berlebih. Kenapa saya pengen jadi presiden? Saya pengen melihat bangsa Indonesia tersenyum. Saya pengen mengembalikan hak-hak rakyat Indonesia. Dan kalau orang Indonesia sudah tersenyum, saya pengen mati dalam keadaan tersenyum. Berarti apa? Mewakafkan dirinya untuk bangsa ini. Wis cukup kok. Saya kira maju jekalingan bojone ngrusui. Ayo bondone orang duwe diwangi utang itu masalah. Maka saya meyakini itu. Maka Pak Prabowo hari ini berpikir tentang bagaimana memajukan Indonesia, tapi mereka berpikir bagaimana menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Calon presiden kok sikile pincang, orang lupa. Pak Prabowo kakinya pincang karena berjuang untuk mempertahankan Indonesia. Perang di Timur-Timur mempertahankan Indonesia. Awake dhewe sing kakine normal urung tahu perang. Paling perang karo bojomu. Perempuan itu penerbang terhebat tanpa sertifikat. Karena bisa menerbangkan piring, sendok, garpu, panci, wajan, sapu saat marah. Siapa dia? Jilbabe ireng. Ireng lagi. Kula suwun jenengan sing akur-akur mawon. Partainya apapun silakan, sing penting presidennya Pak Prabowo. Kita dolake dadi, Pak. DPR RI. Ora dolanan HP wae, HP-ne crossing bahaya.
Pokoknya prinsip Gus Miftah siji. Nopo? Prinsipnya adalah beda pilihan boleh. Persahabatan nomor 1. Soal pilihan presiden nomor 2. Hiraukan pihak ketiga. Wis rampung niku. Bila ono sirike lho. Lontong tahu. Lontong tahu ono lontong sate. Ra usah galau pilih Prabowo Gibran wae. Tutu semur diwadahi gelas dawuhe Gus Dur Pak Prabowo paling iwak bandeng ono iwak sepat Pak Kiai Suhadi ganteng muga-muga bojone bahaya Pak. Malah diamini. Bahaya Bang. dolan ning sawah terus ning kali kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagah sregep ngaji oke rondo jalo diajari ngaji tapi Gus Miftah ora wani sing wani sapa Suhadi Mila Kanjeng Nabi dawuh la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak akan beriman sehingga sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman dan kamu bisa dikatakan beriman ketika memiliki rasa cinta dan kasih. Wis beda pilihan rokok, sing milih PAN, yang milih Pak Irfan. Sing milih Pak Prabowo, monggo. Sing milih Mas Gibran, ya monggo. Sing milih nomor 2, ya monggo. Sing milih 08, ya ora monggo. Apa-apa Bon, jam loro jam Lampung Timur jamku sini 2 semua gitu kalau bapak itu sing rokok kalau gue harus seneng siji, seneng loro, seneng telu lang rokok mesti ngini kayak gitu kalau tangannya orang mungkin ngerokok kok ngini orang ngerokok kok ngini ya beda ya kan ngini perokok wih kita sampai kayak asbak ini Pon, kalau wis kesel kalau jeneng Lampung Timur, kula sedherek iki ngaji ping 5 tak kan. Kula wingi ping 5, sakniki ping 5, sesuk ping 5. Cair matamu iki jangan. Kowe lek pengen cair gampang dadi bakul es, cepat atau lambat pasti cair. Sok bakul es. Kayak bakul es ya. Cair. Borong matamu iki borong. Melupakan Allah itu dosa, melupakan kedua orang tua itu durhaka, melupakan orang tulang bawang mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita mau ini loh, itu loh. Thank you.